Pemimpin yang memang cukup kompleks lah, cukup rumit, terutama dalam hubungan juga rumit sih. Ngantuk pernah, cuman sampai kalau tidur gitu, itu nggak pernah lah. Karena kita memang wanti-wanti agar tidak menjalani hal yang serupa seperti anggota-anggota dewan kita di parlemen sana kan gitu. friendzone ya, bukan apa? Halo semuanya, selamat datang di Potsbem, obrolan seru, pikiran baru. Jadi teman-teman, seperti biasa, kita di sini bakal ngobrol seru seputar isu kampus, organisasi, dan pastinya kegiatan mahasiswa yang inspiratif. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, the right hand dari Presiden BEM USU sendiri. Langsung aja kita sambut narasumber kita, Bang M. Thoibul Fatah. Halo Bang. Halo. Gimana nih Bang kabarnya? Ya, kalau untuk kabar alhamdulillah sejauh ini masih sehat. Walaupun di kondisi yang saat ini kan dilanda dengan flu kita semua ya kan. Nah, jadi paling itulah sedikit. Berarti ada sakit-sakit ya Bang? Sedikit aja. Tapi alhamdulillah masih aman ya Bang? Masih aman, nggak menghalangi untuk menghadiri podcast ini. Alhamdulillah. Makasih banyak Bang udah mau berhadir di podcast ini. Nih kita lihat Abang habis pulang pengajian atau gimana nih Bang? Ya, jadi outfit hari ini kan menyesuaikan dengan hari yang sangat berkah, hari Jumat gitu. Masya Allah. Jadi menyesuaikan aja sih. Tadi dari kegiatan di BEM USU Youth Expo kita kan. Berarti lumayan sibuk juga nih ya Bang hari ini? Cukup lah. Cukup sibuk. Tapi masih fit kan Bang? Alhamdulillah, insya Allah masih fit sih. Oke. Jadi Bang bisa ceritain nggak awal mula terjun ke organisasi kampus sampai akhirnya dipercaya nih jadi wakil presiden BEM USU? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya untuk diulik dan dibahas. Karena sejujurnya kalau dari aku pribadi, tujuan dan orientasi masuk kampus itu memang untuk berorganisasi. Itu sih kalau aku pribadi, karena memang waktu sekolah dulu aktif dan berkembangnya itu di organisasi. Nah, uniknya aku tuh awal masuk kuliah belum lagi udah keterima di dulu kan senam PTN. Udah keterima di senam PTN itu aku langsung mengikuti pengkaderan. Kan pengkaderan salah satu organisasi lah kita katakan. Nah, setelah itu kan itu ada PKKMB di zaman 2021 itu kan PKKMB itu online ya kan. Nah, di hari ketiga itu pas mau penutupan, di hari itu juga aku ikut pengkaderan juga lagi, pengkaderan organisasi kampus di USU. Nah, dari situlah memang awal mula aku mulai tertarik berorganisasi di kampus untuk di kampus ini. Nah, setelah itu mulai aktif di organisasi himpunan jurusan, kemudian di UKMI fakultas, kemudian sampailah sebelum jadi wakil BEM ini bergabung juga di HMI, terus sampailah di wakil ketua BEM ini. Dan kita pun hadir di sini itu atas dasar dorongan kawan-kawan juga di Fakultas Ilmu Budaya dan atas dasar dorongan kawan-kawan dari organisasi-organisasi yang saya ikuti gitu. Oke Bang, jadi dari yang udah perjalanan Abang sejauh ini nih, apa sih Bang bedanya dari Abang yang masih menjadi anggota biasa sampai sekarang ini kan sudah bisa kita bilang sebagai pemimpin nih Bang? Nah, kalau bedanya jelas. Kalau dulu saat menjadi anggota kita nih yang ikut. Nah, jadi memang ketika menjadi anggota itu memang momen-momen yang seru lah untuk belajar berproses. Itu menjadi anggota itu hal yang paling enak lah gitu. Nah, ketika menjadi wakil ketua BEM sekarang ini ternyata tidak seindah dan tidak seenak waktu menjadi anggota, karena kita yang harus memikirkan mau kemana arah organisasi ini gitu, dan mau gimana anggota-anggota ini kita bawa. Dan biasanya kan ketika menjadi anggota kita yang mengikut. Nah, sekarang kita yang membawa orang-orang itu gitu. Itu sih bedanya. Berarti lebih sulit saat jadi pemimpin lah ya Bang? Lebih sulit. Jadi siapapun yang mau berniatan menjadi pemimpin, mau itu di BEM, mau di organisasi HMJ,
organisasi yang lainnya di kampus ini, silakan persiapkan diri dengan mental, karena tidak semudah dan tidak seindah yang dibayangkan. Gitu. Jadi kalau bisa milih nih, abang lebih milih jadi anggota biasa atau tetap jadi pemimpin sampai saat ini, Bang? Ya, kalau bisa milih bakal jadi pemimpin sih. Oh ya, tetap Ya aja. walaupun sulit, ini kan menjadi suatu hal yang baru. Karena kalau kita nyaman di satu zona saja, kita nggak bakal berkembang gitu. Jadi ya harus ada resiko gitu. Pada saat udah jadi pemimpin ini, ada yang deketin nggak, Bang? Waduh, deketin dalam hal apa nih kan gitu ya kan? Iya, atau abang udah punya pacar nih sebenarnya? Waduh, itu lebih waduh nih kan? Kenapa waduh nih, Bang? Luar biasa nih pertanyaannya. Mungkin Karena ini- bukan teman-teman yang di rumah aja yang mau tahu, Bang. Teman-teman tim podcast juga mungkin ada yang penasaran. Waduh, kalau dikatakan deket ya kita deket sama-sama siapa saja kan. Seorang pemimpin itu memang harus bisa merangkul, juga bisa terbuka untuk semua orang kan gitu. Cuman kalau dikatakan tanda kutip dekatnya itu dekat spesial, mungkin ada, Ada ya, Bang? mungkin ada. Tapi belum officially belum nih ya, Bang? Ya bisa jadi, bisa enggak. Berarti masih ada nih, Bang, kesempatan buat teman-teman di rumah nih. Waduh, siapa tuh? Ya semana tahu, karena kan abang nih pemimpin yang sangat hebat. Pastinya orang mau dong deketin abang. Atau ada DM banyak kah, Bang, selama ini? Waduh, enggak lah. Kita ini sebenarnya pertanyaan di zona merah ini. Bahaya. Santai aja, Bang, tapi ngobrol santai Ya, nih. siap. Sebenarnya kalau seperti nge-DM, ngedeketin secara langsung itu nggak ada sih. Karena memang kita di BEM ini juga profesionalitas yang kita bangun. Cuman sebagai pemimpin itu memang harus bisa merangkul, terus bisa terbuka. Kalau orang-orang biasanya bilang apa istilahnya? Friendzone ya? Apa? Bukan? Apa? Bukan. Waduh, ATS. Enggak. Abang terjebak friendzone atau gimana ini, Bang? Bukan juga. Ini kan salah cakap jadi kan. Ya biasanya kata pertama yang bener nggak sih? Bukan. Jadi gitu sih. Jadi pemimpin yang memang cukup kompleks lah, cukup rumit. Terutama dalam hubungan juga rumit sih. Aduh. Belum officially kayaknya HTS sih. Waduh. Bisa jadi. Ya silakan netizen yang berspekulasi ya. Oke, di Kita- komen ya. Saya. Menurut kalian nih hubungan apa nih? Wakil BEM USU ini terjebak hubungan apa sih sekarang? Aduh. Oke, kita lanjut ke organisasi ya, Bang. Gimana cara Abang menjaga semangat tim di tengah padatnya agenda organisasi? Nah, ini beragam sih. Kalau kita ditanya tentang bagaimana menyemangati tim, ini beragam. Karena setiap orang itu berbeda-beda dalam bersikap dan juga menyikapi. Nah, itu tadi yang aku sampaikan, menjadi pemimpin itu rumitnya di sini nih. Karena menjadi pemimpin dia harus tahu situasi dan kondisi anggota. Dan ketika dia nggak paham terkait itu, dia nggak bakal bisa membawa anggota ini ataupun tidak bisa menjalankan organisasi ini maksimal. Nah, hal ini juga yang masih aku pelajari di BEM USU ini. Karena di BEM USU ini cukup banyak karakteristik anggota-anggota kita gitu. Karena unik-unik satu, kemudian beragam, ada yang mut-mutan, ada yang terlalu semangat. Nah, ini kan harus kita balancekan untuk biar di BEM USU ini perjalanannya itu optimal gitu sih. Oke, Bang. Ada nggak, Bang, momen paling menantang selama menjabat selain yang tadi? Momen yang paling menantang selama menjabat itu ketika kita memikirkan suatu program, tapi akomodasi ataupun amunisi kita itu nggak ada sama sekali. Nah, ini hal yang paling menantang. Karena kita memikirkan bagaimana proyek kerja ini harus berjalan dengan amunisi yang memang nol kita miliki. Ini salah satu hal yang paling menantang yang pernah aku jalankan, karena bermimpi ataupun merancang suatu program kerja yang begitu besar dengan amunisi di sini pendanaan ya, maksudnya pendanaan itu nggak ada. Nah,
ini menjadi hal tantangan baru sih bagi aku gitu. Oke bang. Jadi untuk abang sendiri nih, apa arti kepemimpinan buat Wapres? Kalau menurut aku kepemimpinan itu bagaimana cara kita membawa suatu organisasi menuju tujuan yang ditargetkan, itu sih. Nah, bagaimananya ini kan beragam. Setiap orang itu punya caranya masing-masing. Nah, kalau dari aku pribadi, dalam menjalani kepemimpinan di BEM USU ini khususnya yang sedang aku jalani dan sedang aku proseskan ini, aku lebih membuat sistem itu demokratis gitu. Dalam artian kita mencoba untuk menerima semua tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan untuk bagaimana mencapai tujuan yang ada di BEM USU ini gitu. Jadi kalau aku membawa kepemimpinan yang ku jalankan di BEM USU ini, menerima semua respon-respon yang diberikan oleh kawan-kawan. Nah, dari respon-respon ataupun kritikan-kritikan inilah yang bakal menjadi bahan bergeraknya aku dalam menjalani kepemimpinan aku di BEM USU, gitu sih. Oke bang. Jadi dari tadi nih bang, kita udah bahas pembahasan yang agak berat nih soal organisasi. Terus jadi juga memasuki zona merah nih ya, pertanyaan ke abang. Lagi kayaknya ya. Enggak ke situ kok. Jadi kita mau sesi tanya jawab dulu nih bang, yang seru-seru. Jadi kita masuk ke segmen dosa. Jadi abang harus jawab jujur setiap pertanyaan dari aku. Oke. Pokoknya harus jujur deh bang, nggak boleh bohong. Kalau bohong dosa. Dosa, makanya segmen dosa. Iya benar. Oke, pertanyaan pertama ya bang. Pernah nggak pernah ketiduran waktu rapat kabinet? Pernah nggak pernah ya? Waktu rapat kabinet itu ngantuk pernah. Cuman sampai kalau tidur gitu, itu nggak pernah lah. Nggak pernah. Karena kita memang wanti-wanti agar Tidak menjalani hal yang serupa seperti anggota-anggota dewan kita di parlemen sana kan gitu. Aduh, saya serem juga nih. Ini jadi saya yang zona merah ini namanya bang. Pertanyaan kedua ya bang. Pernah telat datang ke agenda penting BEM? untuk telat datang, aku rasa pernah sih, pernah. Karena itu kejadiannya kemarin itu ada agenda program yang lain yang sedang dijalani, kemudian ada program lanjutan. Nah ini telat gara-gara program yang sebelumnya itu belum selesai. Jadi telatnya itu dikarenakan perpindahan tempat dan waktu gitu sih. Jadi kalau telat karena ketiduran atau kerjaan lain gitu? Itu alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Berarti memang sebagai pemimpin yang sangat bertanggung jawab nih ya bang. Ya, kita usahakan selalu kalau memang ada program datang paling cepat lah, kita usahakan. Alhamdulillah. Oke bang, pertanyaan selanjutnya, pernah debat panas sama Presiden BEM? Kalau untuk debat-debat panas ya sering sih. Karena dalam membangun gagasan dan arah BEM ini kita selalu adu argumen sama Pak Pres. Ya, Pak Pres punya pendapatnya sendiri dan saya juga punya pendapatnya sendiri. Ya, itu hal yang biasa kalau saya rasa. Dan dari situlah kita proses pendewasaan dalam memimpin. Nah, dari perdebatan itu juga pasti kita bakal mencari jalan tengah untuk bagaimana nih baiknya. Kalau debat panas itu sering ya bang. Sering Tapi banget. sampai diem-dieman gitu nggak pernah? Enggak. Kita debat panas itu bukan untuk ya berantem, merajuk-merajukan ya, tapi kita debat panas untuk sama-sama membangun satu sama lain, itu sih. Kalau sama menteri-menteri lain pernah nggak bang? Kalau sama menteri-menteri lain juga ya pernah. Saya gimana ya bahasanya, diskusi tapi memang betul-betul sampai panas lah forum itu pernah. Tapi setelah itu pasti Setelah itu kita netralisir lagi agar perdebatan itu tidak menghasilkan perpecahan, tapi menghasilkan sesuatu hal yang membangun. Itu sih. Kalau perdebatan panas itu hal yang baik sih kalau diarahkan dengan baik gitu. Oke bang, pertanyaan selanjutnya ya bang. Pernah pengen libur total dari BEM seharian? Pernah. Pernah ya bang? Pernah, karena itu memang momen-momen yang mungkin dirasakan semua pemimpin ya. Karena
di hari liburnya para pemimpin itu pun memikirkan organisasi gitu. Bagaimana organisasi ini biar efektif, bagaimana organisasi ini biar produktif setiap kegiatan-kegiatannya. Nah, pernah kita memikirkan rehatlah, matikan semua handphone, matikan semua data, nggak mau dihubungi. Itu pernah kita berpikir seperti itu. Cuman itu belum sempat terrealisasi karena memang begitu mau mematikan data saja itu udah ada pesan dari Pak Pres kan menyampaikan dan mengingatkan program ini gimana gini. Jadi ya itu harus kita pikirkan selalu gitu sih. Oke Bang. Pernah stres gara-gara deadline program kerja? Kalau sampai stres enggak sih. Iya. Kalau sampai stres kita enggak, karena ya walaupun memang penuh dengan tantangan dan tekanan, tapi kita juga berusaha selalu menjalani semua program itu enjoy. Karena kalau bagi aku pribadi, organisasi itu kan memang minat yang aku mau gitu, dan tujuan aku kampus ini memang ingin berorganisasi gitu, selain daripada mendapatkan ilmu-ilmu yang ada di kampus. Itu sih. Oke Bang. Berat banget sebenarnya ya Bang. Berat banget sebenarnya, cuman ya memang nggak boleh sampai stres lah. Kalau udah stres kan bahaya ntar. Oke Bang. Jadi pertanyaannya Kak Bang tentang segmen dosa ini agak berat gak Bang? Ada beberapa yang berat sih. Berat pertanyaannya Bang. Tapi aku mau nanyain pertanyaan terakhir nih Bang. Ini kayaknya nggak berat sih Bang. Bahaya tapi? Enggak, ringan-ringan aja. Pernah berantem gara-gara sibuk BEM dengan pasangan? Gimana? Pernah berantem sama pasangan gara-gara sibuk BEM? Pasangan ya. Ini pertanyaan ini muncul kenapa nih? Ini aku balikkan nih. Kok bisa nih ada pertanyaan pasangan? Emang tahu dari mana ada pasangan? Jadi dari yang awal tuh kan Bang, kayaknya Simpulkan abang nih terjebak friendzone gak sih? Friendzone atau HTS nih ya? Jadi langsung bisa buat soal dadakan ya. dipersiapin nih Bang. Siap. Kalau untuk kita katakan yang dekat lah ya, dekat dalam hal istimewa. Kalau sampai marah-marahan itu sih enggak, cuman pernah menjadi persoalan saja gitu. Karena kan memang waktu dan momentum itu lebih banyak mengurusi BEM ini. Itu sih. Berarti setelah pertanyaan terakhir ini juga bisa kita simpulin ya, memang ada someone spesial nih di dunia Bang Fatah. Waduh. Ini sebenarnya kejebak sih sama pertanyaan ini. Iya, pinter memang ya. Luar biasa. Oke, berarti udah gak ada kesempatan deketin lagi ya teman-teman, jangan lagi ya. Oke Bang, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Sebelum ditutup nih podcastnya, aku mau minta dari Abang kata-kata hari ini Bang Fatah. Dalam hal apapun. Oke. Kata-kata hari ini. Ada dua kata-kata yang mau aku sampaikan untuk kita semua. Dalam mencapai ataupun menargetkan sesuatu hal, harus ingat. Yang pertama, ukur baju di badan. Ini ilmu yang memang benar aku dapat dari ada senior-senior aku. Ukur baju di badan. Dalam artian, kita memang boleh bercita-cita ataupun memasang tujuan target itu besar. Tapi juga kita harus memikirkan secara realistis, baik itu kemampuan ataupun persiapan diri kita. Nah, apakah kita memang mampu dan memang bisa untuk mencapai dan menargetkan hal itu? Itulah makanya aku sampaikan ukur baju di badan. Yang kedua, bagi kalian yang memang bercita-cita menjadi pemimpin itu harus siap disalahkan. Karena ketika kita memimpin, kita itu minim apresiasi dan tidak bakal pernah diapresiasi ketika memimpin. Itu pandangan aku. Jadi bagi kalian yang memang mau bercita-cita memimpin ada di kampus ini ataupun di luar, siap-siap untuk disalahkan. Karena sejognyanya seorang pemimpin itu orang yang memang selalu disalahkan. Itu sih kalau dari aku. Oke Bang, makasih ya Bang buat kata-kata hari ini. Sekalian curhat juga tuh ya Bang di terakhir. Waduh. Berarti luar biasa banget nih obrolan kita hari ini. Banyak insight baru tentang kepemimpinan dan teamwork nih dari Bang Fatah. Aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi ke Bang Fatah karena udah mau hadir di podcast ini, berbagi
sama teman-teman semua. Makasih juga motivasi di terakhirnya Bang, ukur baju di badan. Oke, buat Sobat USU semua, jangan lupa subscribe channel ini dan follow media sosial BEM USU biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.